Setiap pagi anak-anak SMP dan SMA berangkat ke sekolah dengan semangat, membawa buku, gawai, bahkan bimbing mereka. Tetapi, pertanyaannya sistem pendidikan macam apa yang paling tepat membentuk mereka menjadi generasi tangguh, berilmu dan siap menghadapi masa depan? Apakah dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya melalui proyek atau dengan memberikan mereka fondasi yang terstruktur dan mendalam? Saya, Reza Hamdana dari SMA Negeri 2 Lamongan. Hari ini saya berdiri untuk mendukung mosi Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan klasik lebih utama daripada pendidikan progresif. Pendidikan klasik adalah model pendidikan yang terstruktur, dipimpin oleh guru, berbasis diskusi dan latihan, menggunakan materi pembelajaran sistematis, serta buku teks sebagai acuan utamanya. Sebaliknya, pendidikan progresif menekankan bahwa guru hanyalah fasilitator. Siswa memimpin proses pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman lapangan, pelatihan tematis, serta dokumentasi makalah. Kami menegaskan yang dimaksud lebih utama adalah bahwa pendidikan klasik lebih tepat, lebih efektif, dan lebih bermanfaat sebagai fondasi utama pendidikan menengah. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat kenyataannya. Anak SMP dan anak SMA sedang berada pada masa remaja, masa transisi penuh perubahan. Psikologi perkembangan menyebut masa ini sebagai storm and stress, di mana emosinya masih naik turun, mudah terdistraksi, dan masih mencari jati diri mereka. Justru karena itu, mereka membutuhkan pendidikan yang memberi arah, bukan sekedar kebebasan. Pertama, struktur dan disiplin. Anak SMP dan SMA sangat mudah terpengaruh oleh gawai, media sosial, atau pergaulan. Pendidikan klasik dengan aturan jelas, jadwal teratur, serta tugas dan evaluasi rutin membantu mereka membangun kebiasaan positif sehari-hari. Buktinya, PR matematika mingguan atau ulangan harian melatih disiplin, fokus, dan tanggung jawab mereka dengan kebiasaan yang terbawa hingga ke kuliah dan dunia kerja. Yang kedua yaitu kedalaman ilmu. Berbeda dengan progresif yang lebih menekankan pengalaman, pendidikan klasik memastikan siswa menguasai teori secara sistematis. Misalnya, ketika menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, siswa yang terbiasa dengan sistem klasik sudah terbiasa membaca buku teks tebal dan berlatih soal. Saat mengikuti olimpiade atau lomba debat, mereka tidak hanya tampil percaya diri, tetapi juga benar-benar paham terhadap konsep yang diperdebatkan. Yang ketiga yaitu peran guru. Dalam pendidikan klasik, guru bukan hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai pembimbing karakter, di mana guru menegur siswa malas-malasan, memberikan dorongan ketika putus asa, bahkan menjadi tempat curhat ketika siswa sedang bingung. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan menulis esai, tapi juga menekan nilai berpikir kritis. Guru seperti ini adalah teladan yang nyata dan teladan inilah yang paling dibutuhkan remaja dalam masa pencarian jati diri. Yang keempat yaitu persiapan masa depan. Dunia nyata menuntut siswa menghadapi ujian nasional UTBK maupun tes beasiswa. Pendidikan klasik dengan latihan soal, diskusi terarah, dan pembelajaran berbasis teks adalah latihan nyata yang membuat siswa terbiasa berpikir cepat, menulis rapi, dan menjawab soal logis. Bahkan dalam organisasi OSIS atau ekstrakurikuler, siswa yang terbiasa dengan pola klasik lebih disiplin, menyusun laporan, dan lebih paham teori organisasi dibandingkan dengan hanya mengandalkan kreativitas tanpa dasar. Tim kontra mungkin berkata, pendidikan progresif lebih kreatif, tetapi mari kita ambil contoh konkret. Siswa diminta membuat proyek bisnis kecil. Pendidikan progresif mungkin membuat mereka sibuk dengan desain poster atau video promosi, namun sering lupa menghitung modal, untung rugi, bahkan aspek hukum. Sebaliknya, dengan dasar pendidikan klasik, siswa tidak hanya kreatif melahirkan ide, tetapi juga mampu menghitung, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara matang. Dewan juri yang terhormat, dari argumen, bukti, dan contoh yang saya paparkan, jelaslah bahwa pendidikan klasik lebih utama. Pendidikan klasik bukan hanya teori di atas kertas, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara siswa mengatur waktu belajar, mengerjakan PR, berdiskusi di kelas, hingga menghadapi ujian dan membangun karakter. Tanpa fondasi klasik, remaja yang kita ibaratkan sebagai pohon tanpa akar rapuh diterpa angin. Dengan pendidikan klasik, mereka tumbuh kokoh, berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.